Nabi. Wa an Abi Muhammad Abi Muhammad 174 Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata qati'un. Qala Sufyan fi riwayatihi ya'ni qati'a rahimin muttafaqun alaih. Wa an Abi Musa al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala innallaha harrama alaikum uquqal ummahat wa man'an wa had wa wa'dal banat wa kariha lakum qila wal qal wa kathratu su'al wa idha'atal mal muttafaqun alaih. Qauluhu man'an ma'nahu man'u ma wajaba alaih wa had talabu ma laysa lahu wa wa'dul banat dafmuhunna fil hayah wa qila wa qal ma'nahu al hadith bi kulli ma yasma'uhu fayakunu qila kadza wa qala fulanun kadza mimma la ya'lamu sihhatahu wa la yadhunnuha wa kafa bil mar'i ithman ay yuhadditha bi kulli ma sami'a wa idha'atal mal tabdhiluhu wa sarfuhu fi ghairi wujuhil ma'dhumi biha min maqasidil akhirati wad dunya wa tarku hifdhihi ma'a imkanil hifdh wa kathratu su'al al-ilhahu illa lihajatin ilayh wa fil babi ahadithu sabaqa fil babi qablahu ka hadithi wa aqta'a man qata'a wa aqta'a man qata'ak wa hadithu man qata'ani qata'ahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Meneruskan kajian dari kitab Riyadhus Shalihin di dalam bab tahrim uquq wa qati'atir rahim, keharaman durhaka kepada kedua orang tua dan memutuskan tali silaturahmi. Hadis yang keempat, an Abi Muhammad, dari Abi Muhammad Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati'un. La yadkhulu, tidak masuk, al jannata, ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala, qati'un, orang yang memutuskan tali silaturahmi. Wong yang memutuskan tali silaturahmi itu kata Nabi Muhammad tidak masuk surga. Tidak masuk surga ni apakah tidak masuk nian atau dia neraka dulu baru ke surga? Paham ya? Ada beda. Ketika Nabi ngomong la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga wong yang memutuskan tali silaturahmi. Nah sekarang ketika Nabi ngomong tidak masuk surga, itu apakah tidak masuk nian? Artinya selama-lamanya dia tidak bakal masuk surga, atau la yadkhulu di sini tidak masuk surga, artinya sebelumnya dionya neraka, kage ujungnya masuk surga. Nah mana yang benar? Maka katanya ulama hadis, la yadkhulul jannata qati'un, itu memiliki dua makna. Bisa tidak masuk
surga nianan, artinya selama-lamanya tidak masuk surga. Kapan wong yang memutuskan tali silaturahmi gara-gara dia ngawi ke itu, akhirnya dia tidak masuk surganya? Itu di saat apa namanya dia menganggap memutuskan tali silaturahmi sesuatu yang halal, sesuatu yang halal atau boleh untuk dikerjakan. Nah, yang dia memutuskan tali silaturahmi dan di keyakinan dia bahwa memutuskan silaturahmi itu tidak haram tapi halal, sesuatu yang diperbolehkan di dalam syariat. Nah, yang model ini dia abadan layak khulul jannah, abadan layak khulul jannah. Kenapa selama-lamanya dia tidak masuk surga? Gara-gara salah satu yang menyebabkan naudzubillah seseorang itu keluar dari agama di saat dia nganggep yang haram menjadi halal, dia ngentengkan syariat. Nah, ini tidak boleh. Jadi ini yang perlu dijaga nih. Perlu dijaga bahwasanya kalaupun kita bermaksiat, maka sadarilah yang kita gawe itu maksiat. Kalaupun kita berdosa, maka sadarilah yang kita gawe itu berdosa. Karena kalau kita mengerjakan maksiat, perbuatan yang berdosa, tapi di dalam hati kita nganggap itu tuh bukan maksiat, bukan sebuah dosa, itu dosanya lebih besar daripada perbuatan itu dewek. Dosanya lebih besar daripada perbuatan itu dewek. Ketika mengerjakan kemaksiatan dan dionyo tidak ngeraso dirinya mengerjakan maksiat. Nah, ini hati-hati. Maka di saat Nabi ngomong la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga wong yang memutuskan silaturahmi. Makna yang pertama, tidak masuk surga niat. Selama-lamanya tidak masuk surga. Kapan? Ketika dia memutuskan silaturahmi, dia berkeyakinan itu tuh hal yang halal, bukan hal yang haram. Nah, ini kadang-kadang kita terbawa emosi. Ada keluarga kita yang kita tak cocok sama dia, akhirnya terbawa emosi. Memang katanya kita memang memutuskan silaturahmi itu haram, tapi untuk dia halal. Nah, kadang-kadang kan ada ucapan-ucapan yang seperti itu. Maka jangan sampai kita berucap seperti itu. Itu kalau sampai keluar atau ada dalam keyakinan kita, dikhawatirkan kita masuk ke dalam kategori la yadkhulul jannata abadan qati'un, selama-lamanya tidak masuk surga wong yang memutuskan silaturahmi. Nah, kemudian kalau ada wong yang dionyo memutuskan silaturahmi tetapi dia sadar ini gawe yang haram, dia ya tahu ini gawe yang dilarang. Nah, yang model-model ini ditunggu taubatnya. Kalau tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal, maka dia gara-gara memutus silaturahmi neraka, kaget setelah selesai dosanya tersebut akan dipindah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dijelaskan oleh ulama. Nah, kemudian wa an Abi Musa Al-Mughirah bin Syu'bah, dari Abi Musa Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu artinya Allah subhanahu yang maha suci,
dari segala macam kehinaan, dari segala macam kekurangan. Itu artinya subhana. Kemudian wa ta'ala, apa artinya wa ta'ala? Yang maha tinggi, yang maha luhur. Innallaha ta'ala harrama, mengharamkan, alaikum, kepada kalian, uquqal ummahat, untuk kalian durhaka kepada ibu. Memang di sini Nabi cuma nyebut ummahat, durhaka kepada ibu. Hakikatnya bukan cuma untuk ibu, tetapi juga untuk ayah. Cuma Nabi nyebut ibu gara-gara biasanya ibu yang galak dibantah. Ibu yang galak dibantah. Naam. Kemudian apa namanya? Wa man'an wahad. Wa man'an wahad. Allah mengharamkan untuk kalian man'an. Man'an itu apa artinya man'an? Yaitu tidak mengeluarkan sesuatu yang wajib untuk dikeluarkan. Sesuatu yang sebenarnya wajib untuk dikeluarkan, kemudian tidak dikeluarkan. Apa maksudnya? Yolala zakat, atau yolala juga sedekah. Yang seharusnya dikeluarkan tapi tidak dikeluarkan, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian maksud daripada menghalangi atau tidak mengeluarkan sesuatu yang harusnya dikeluarkan, itu bukan cuma tidak mengeluarkan zakat, bisa juga maknanya dia mengeluarkan zakat tetapi caranya tidak sesuai dengan cara syariat. Ada wong yang dia mengaso sudah mengeluarkan zakat tapi caranya tidak sesuai dengan cara syariat. Maka wong yang model ini meskipun menurut dia sudah mengeluarkan zakat, maka di sisi Allah dia dianggap belum mengeluarkan zakat. Maka perlu untuk masalah zakat ini tanya sama konsultan zakat. Kalau pajak ada konsultannya, itu juga dengan zakat ada konsultan. Tanya sama ustaz. Memang zakat itu 2,5%. Nilai yang wajib untuk dikeluarkan itu 2,5%. Tapi yang galak menjadi kesalahan adalah di saat menghitung nisab. Ngitung mano harta yang wajib untuk dizakati. Nah ini yang banyak kurang. 2,5% sepakat. Berapa yang dikeluarkan zakat? 2,5%. Alhamdulillah Ustaz, 2,5% sudah menentukan. Nah, apakah yang dimentukan 2,5% itu betul-betul dari keseluruhan harta yang wajib untuk dizakati? Nah, ini PR-nya. Benar apa tidak? Kadang-kadang ada yang seharusnya tidak perlu dihitung, malah dihitung. Sebaliknya, ada yang seharusnya wajib untuk dihitung, malah tidak dihitung. Nah ini yang bahaya. Makanya perlu ada konsultan zakat. Nah ini perlu. Nah kemarin misal contoh, apa masalah zakat ini juga biasanya yang kedua galak masalah kebiasaan mengeluarkan zakat nepati momen bulan Ramadan. Momen bulan Ramadan, padahal zakat itu tidak harus di bulan Ramadan, tergantung kapan usahanya dimulai. Kalau memang dimulainya bulan Ramadan, maka haulnya juga di Ramadan. Tapi kalau misalnya haulnya dimulai dari bulan Syawal atau bulan Dzulqa'dah atau bulan Dzulhijjah dan seterusnya, maka tidak boleh langsung
dia ngeluarkan di bulan Ramadan kecuali dia harus nanya dulu sama konsultan zakat, sama ustaz. Itu atau istilahnya namanya zakat muajjalah. Namanya zakat muajjalah. Muajjalah itu apa artinya? Zakat yang didahulukan. Sebelum waktu wajibnya kita menentukan dulu. Boleh apa tidak? Boleh. Tapi dengan catatan. Contoh-contoh. Anak buka toko, jual layang-layang. Jual layangan-layangan. Jual gelas, gelasan, jual tali. Tali apa namanya? Senai, ya. Kami itu berarti mau tali senai. Ngomong ini. Gelasan ini, tidak ini ya. Raket itu untuk gelas raket, gelas prima. Yang itu nah, buat molok itu nah. Apa? Nilon tuh gelasan juga. Dalam layangan. Alhasil buka usaha itu di bulan Syawal. Artinya seharusnya untuk kezakannya tahun depan bulan Syawal. Tapi anak-anak betul di bulan Ramadan boleh tak? Boleh. Ini namanya zakat yang didulukan sebelum waktunya. Cuma kaget pas di bulan Syawal anak perlu ngitung ulang. Pas di bulan Syawal itu pas kolnya perlu ngitung ulang berapa jumlah total harta yang berkaitan dengan perdagangan. Nah setelah dihitung 2,5%-nya berapa? Misalnya nilainya 15 juta. Kemarin pas Ramadan anak menentukan 15 juta atau kurang? Kurang, kemarin 10 juta. Berarti tambahin 5. Kalau kemarin 12,5, berarti tambahin 2,5. Kalau kemarin menentukan 20, tak tahunya sekarang ini cuma 15. Ya sudah, 15 itu zakat, 5 sisanya sedekah. Ini kalau zakat muajjalah. Setelah datang bulan haulnya wajib hitung ulang. Benar tak 2,5% itu nilainya sama seperti yang anak keluarkan kemarin. Itu nomor 1. Nomor 2 yang lebih repot aku nih. Wong yang ngananju itu harus dicatat. Kemarin tuh Ramadan betul kerjanya 15 juta misal. 15 juta tadi ananjokan ke siapa? Ke fulan. Nah, setelah datang bulan Syawal, maka fulan tadi itu harus diperiksa keadaannya. Apakah di bulan Syawal dia masih berhak menerima zakat atau tidak? Dia masih miskin atau tidak? Kalau ternyata pas di bulan Syawal itu dia kan kayu. Dia kayu dapat warisan. Abang baru meninggal. Abang baru meninggal dapat waris. Meninggalnya di akhir Ramadan pas malam takbiran. Lagi makan lontong keselak. Akhirnya meninggal abang ini tak kata anak dia tuh resiko. Masya Allah. Kayu. Jadi makanya kemarin dia lagi mau zakat kalau miskin. Sekarang dia kayu. Artinya kita nginjuk dia ini tidak tepat. Lalu apa yang perlu dilakukan? Minta lagi sama dia. Maaf Kenapa? Kau tidak tahu yang kayu bulan Syawal. Jadi aku meminta balik ke. Kalau nak balik ke, urusan kita. Berarti kita harus ngulangi berapa jumlah yang ditunjuk. Sama dia misal 2 juta, tambahi 2 juta. Karena 2 juta itu tidak sah. Nah sekarang pertanyaannya, ada tak yang model itu? Nanti yang itu ulang lagi langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Makan bismillah. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak dari kita yang berdagang tidak tahu kapan mulai muka toko bulan Arabnya. Nah ini lebih repot. Kita ini ingat bulan masih
Oh Masehi, Januari yang kita ingat kan? Bukannya Syawal, yang kita ingat Februari, bukannya Zulqa'dah dan seterusnya. Ini lebih repot lagi. Maka lebih baik kalau nak metu ke zakat, jangan kita metu ke kecuali nanya dulu sama konsultan zakat. Jangan takut sama ustaz urusan zakat. Ayo nanya sama ustaz kayak dimasuk ke galo. Jangan takut karena ini urusan kewajiban. Naam. Sering anak ulangi pertanyaan ini karena masih banyak wong yang salah paham. Anak muka toko, modalnya itu boleh utang 100%. Nah muka toko tadi modalnya 50 juta. 50 juta tuh minjam sama Habib Syukri. Minjam sama Habib Syukri 50 juta. Nah sekarang maju usaha tadi. Wajib zakat. Sudah nisab, sudah modalnya boleh ngutang. Baca dah. Anak ngutang, modalnya tuh ngutang, 100% ngutang. Atau misalnya bukan ngutang duit, ngembek barang. Jualan sewet, jualan mengkeno, jualan apa? Sajadah, itu boleh ngembek baik. Ngembek sewet sama Habib Syukri, ngembek buku doa sama Miucin, ngembek mengkeno sama Ustaz Abdul, ngembek apa? Ngembek pacar sama Miali, ngembek apa namanya? Sajadah sama Miali juga. Toko minyak wangi ngembek sama Ami Abu. Minjem kan lo. Tokonya dewek ngutang sama Ami Ayib. Tokonya tuh ngutang, lumayan. Nyewa tapi ngutang. Nah, penjualan. Nyampe di call, nyampe di shop wajib dan zakat. Wajib. Mengizin. Ini kita balik orang tua, mana kata orang tua? Hah? Keputusan sama Misuki. Mana be? Anak ini kita mantu. Anak ikhlas tuh. Kurang banyak. Iya, mama. Wajib tak zakat? Wajib tak? Boleh ngutang? Mana? Iya pasal utang, tapi ini tak utang kan lo? Sewek utang, sajadah utang, mengkena utang. Ada untung nggak? Berdagang untuk kalau rugi tak benar. Kalau tidak kena. Kalau untung kena. Nah sekarang kalau rugi nak, rugi. Teman ini barang gua. Iya barang gua, karena sekarang misalnya anak rugi tak untung nah, tapi barangnya masih ada di toko. Kalau menabung, Jumlah barang gitu. Iya sekarang itulah nanti. Kalau untung masih lagi anggaplah ini rugi, tidak berlakuan. Namanya bangsa tidak hoki berjualan. Jadi nah punya dia 16 dulu main dia. Tapi berjalan setahun. Barang ini ngutang, bukan apa laku setor bukan. Ngutang. Jadi mana? Waktu hitung tak ada jumlah itu. Masuk risol. Tapi tidak ada duit kan? utang zakat. Jadi kalau cari balik nak mungkin nak cuma itu. Nama mana? Ya wajib tak jaga. Kena masih kena juga. Kena zakat. Wajib kena zakat. Kenapa? Karena barang tu jadi punya kita. Ngutang itu barang tu emang ngutang tapi jadi punya kita. Gara-gara punya kita makanya kita boleh jual. Gara-gara punya kita kalau kita jual laku ada untung maka untungnya boleh dipakai kalau punya kita. Kalau bukan punya kita tidak boleh jual. Kalau bukan punya kita laku kalaupun untung balik punya yang punya uang tadi itu tidak boleh kita ambil untung. Lu kan ambil jadi untung kalau punya harta.
Kan itu yang nah gara-gara itu punya anak, maka zakatnya juga yang bertanggung jawab. Nah, ini perlu untuk dipahami. Oh, enggak salah paham. Oh, boleh ngambil damu, enggak perlu zakat, punya wong itu tuh. Mana baca? Tidak. Giliran zakat itu punya wong, giliran untung ente. Nah, ini kan tidak masuk. Nah, jadi jangan sampai menghalangi sesuatu yang wajib untuk dikeluarkan. Wa man'an, wahad itu apa dia? Minta sesuatu yang sebenarnya bukan hak itu. Nah, untuk hati-hati ini diharamkan oleh Nabi Muhammad. Bukan punya kita nak ngehaninya. Bukan punya kita nak minta nak ngembek apa baik. Bisa waris, bisa ngembek zakat yang seharusnya kita tidak boleh menerima zakat, lalu kita menerima zakat tidak boleh. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah. Nah, wa wa'dal banat, Nabi mengharamkan kita untuk mengubur perempuan atau anak perempuan hidup. Ini kan perilaku jahiliyah. Nah, kalau sekarang ini ngubur ke kan kandungan. Ngubur ke kandungan itu haram kalau sudah berbentuk janin. Artinya kalau sudah bentuk ada janinnya. Kalau misalnya baru baru ini kan apa? Segumpal darah atau segumpal daging, tapi sudah ada cikal bakal nak hamil, dia langsung minum obat supaya mak manu atau wong lamu dulu minum jamu yang keras-keras. Itu kalau memang belum berbentuk tidak masalah. Yang diharamkan kalau sudah berbentuk. Kalau sudah bentuk ya janin, minimalnya 4 bulan 10 hari. Ada ulama yang berpendapat sebulan setengah. Kalau kita ke dokter sekarang ini, kan yang hadis yang terkenal itu kan 4 bulan. 4 bulan kan? 4 bulan kan? Bukan dalam 1 lagi salah 4 bulan. 40 hari apa namanya? Segumpal darah. 40 hari segumpal daging. 40 hari kemudian ditiup ke 40 kali 3 120. 40 kali 3 bukan 12. 120. 120 berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan itu ditiup keruh. Cuma di dokter sekarang ini SPOB spesialis itu objin itu kalau dijingok umurnya baru sebulan setengah dijingok USG ada detak jantungnya bunyi. Jadi yang kena makan kalau 44 bulan sudah doguh kata hadis. Sedangkan USG sebulan setengah sudah ada detak jantung. Nah, mak mano? Beneran Nabi atau beneran dokter? Itu kan cuma detak jantung. Apa dia? Cuma detak jantung. Jantung itu bukti kehidupan. Inti kalau jantung tidak berdetak mati. Tidak baca bukan. Jantung itu. Tidak, jantung. Karena dari situ bisa diketahui, Bib. Anaknya anak 5, makanya tahu. Bisa diketahui dari detak jantung ini bakal lahir lanang atau betina. Iya. Cuma dari detak jantung belum tentu kelamin. Karena detak jantung lanang sama betina beda. Kalau betina lebih cepat, kalau lanang lebih lambat. Pernah Anda ketahui ini? Belum. Karena Anda tidak mau bertanya. Kalau saya hobi bertanya, ini apa bedanya? Oh, kalau detaknya ini Ustaz cepat, tanda betina. Kalau dia agak lambat, tanda lanang. Secara kedokteran seperti itu dan memang tepat. Tepat. Nah sekarang, mano sebulan setengah sudah keluar. Oh, katanya ulama sebagian yang masih tetap ke pendapat 4 bulan, detak jantung itu sekedar jantung yang berdetak atau organ yang berdetak yang belum diberikan ruh. Ibarat kata kalau misalnya ada kambing yang disembelih masih ada enggak? Atau kadang-kadang ada. Nah, itu seperti itu. Bagi yang berpendapat 4 bulan tetap
Tapi tidak sedikit daripada ulama yang mengartikan Nabi ketika menyampaikan hadis, sayangnya kamu udah hafal hadisnya, arba'ina yauman, cuma disebut sekali oleh Nabi. Nabi nyebut arba'in 40 hari itu cuma sekali, sisanya tidak disebut oleh Nabi. Cuma ya kunu mudwatan mitlan kali. Nah, yang disebut oleh Nabi bukan 40 hari satu, 40 hari dua, 40 hari tidak. Nabi nyebut 40 hari cuma sekali. Sisanya Nabi pakai kalimat mitlan kali. Mitlan kali itu artinya apa? Sama seperti itu. Nah, oleh ulama dipahami, maksudnya dalam 40 hari itulah proses dari mulai sperma, segumpal darah, segumpal daging ditiup telur. Maka 40 hari ini tidak berseberangan dengan kedokteran. 40 hari itu apa berarti? Sebulan 10 hari atau kelas sebulan setengah. Nah, jadi apa yang dikatakan Nabi tepat. Yang benar dokter melok Nabi, emang Nabi melok dokter? Dokter melok Nabi. Jadi tidak salah. Tidak salah. Jadi mereka dulu pendapat memang. Dulu pendapat. Dan tidak sedikit banyak ulama mengatakan memang ditiup telur itu bukan 40 hari, 40 hari, 40 hari. Bukan 4 bulan, tapi 40 hari sekali pula. Langsung ditekan. Dan ini sesuai dengan ilmu kedokteran. Wawadul banat. Jadi kalau ada wong yang dionyo punya umur sudah sebulan 10 hari, lalu dia berusaha makan sesuatu untuk menggagalkan mengeluarkan, ini haram. Dianggap dia membunuh hidup. Naam hakala. Yang terakhir, wa karihalakum qil wal qol wa kasratas su'al wa idha'atal mal. Dan Nabi tidak menyukai kalian untuk gil wal qol. Gil wal qol itu apa dia? Ngoceh sana, ngoceh sini. Dengar dari sana sampai ke di sini. Ana dapat informasi katanya fulan bahwa ini. Nah, apa yang didengar langsung disampaikan, gosip itu namanya. Itu tidak didengar oleh Nabi Muhammad. Hilwal gos. Kemudian wakat protes sual, banyak nanya yang tidak penting. Banyak nanya yang tidak penting. Seperti nanya yang tidak penting apa? Nanya umur. Nanya mau nganggap kali tidak hobi. Umur inti baku. Ada hobi mau nganggap. Wong anggap tidak hobi kalau nanyo yang berurusan dengan perempuan inti dulu bako. Wan 12. Bako lanang bako betino. Nah ini ekor urusan kau aku. Nah ini jadi yang pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira tidak penting jangan ditanya. Terakhir wa idha'atal mal. Apa idha'atal mal? Membazirkan harta. Harta dipakai untuk sesuatu yang sifatnya diidha'ah sia-sia yang tidak kati manfaat urusan dunia atau manfaat urusan akhirat. Kalau itu dikerjakan seterusnya dia mubazir, maka itu masuk ke dalam kategori wong yang dilarang untuk bermuamalah. Jadi kalau ada wong tidak pacak maki duit, dia punya duit tapi tidak pacak maki yo, basing-basing be. Nah wong ini tidak boleh diajak muamalah. Contoh. Kalau misalnya ada wong yang saking takutnya, akhirnya dia sakit kan? Pas sakit tadi itu akhirnya apa dia? Hartonya diinjukkan sama wong. Ketemu sama wong, anak itu 100 juta, anak itu 500 juta. Itu yang dapat harus balik ke. Kenapa dibalik ke? Karena pas dia nunjuk keadaannya lagi dalam keadaan mubazir. Dia tidak pacak menggunakan harta betul. Ini kaget sebenarnya dalam ceritanya kaget baik. Insya Allah ketemu setelah Idul Fitri. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Lanjutkan daripada bacaan kita dalam kitab An-Nasah di dunia Allah saya imannya.
Masih kita di dalam seputar pembahasan yang kemarin minggu kemarin pula, yaitu adalah orang yang ingin mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia tidak melangkah di dalam jalan orang yang bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, wa'alam rahimakallah yaqinan annahu kullama kana iman aqwam wal amal salih wal amalu aslah kana khaufu akthar. Kata beliau, ketahuilah dengan hakul yakin. Ketahuilah dengan hakul yakin. Bahwasanya setiap iman itu kuat di dalam diri kita dan amal soleh itu kita berusaha untuk memperbaikinya terus, maka rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu bertambah. Akan tetapi tanda orang ini Imam Haddad ingin menunjuk kita contoh. Kalau engkau, kata Imam Haddad, ingin nengok iman ente kuat apa tidak, imannya tinggi apa tidak, nengok kesemangat kita dalam beramal soleh. Kalau amal soleh kita lagi bagus, itu adalah tanda bahwasanya iman kita lagi bertambah. Karena menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu berkurang dan bertambah. Nah ini bahwasanya bukti bahwasanya iman kita ini bertambah dengan kesemangatan kita untuk selalu melakukan amal soleh. Dan rasa takut kita kepada Allah semakin tinggi. Itu tanda bahwasanya iman kita lagi naik. Kalau wa kullama kana iman atau wal amal aswa kana khauf abad. Barang siapa yang iman juga rendah, yaitu dia dipermudahkan untuk gawe-gawe buruk, amalnya amal buruk, dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hati ataupun lemah, tidak hati rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita takut kepada Allah itu bukan di saat kita rame-rame, takut kepada Allah itu walaupun kita lagi sendirian, kita harus masa rasa kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia emang makhluk tidak bisa melihat, akan tetapi Khalik Allah Subhanahu wa taala mana melihat semua apa yang kita gawekan. Fa'ta bidzalika fi nafsika wa fi ghairika tajidhu bayanan. Maka ambillah pelajaran daripada ini, maka engkau akan mendapatkan penjelasan di dalam dirimu dan hati-hati akan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itu hati-hati, kita harus hati-hati dengan merasa aman daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala jumlah fa innal mu'minu shadiq huwa alladhi ya'mal bis-shalihat. Orang mukmin yang sesungguhnya itu, orang mukmin yang hebat itu adalah orang yang beramal soleh dan ikhlas dalam amalnya. Orang yang beramal soleh dan ikhlas akan amalnya. Dan dia cuma mengharap penerimaan amal itu cuma dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada campur tangan manusia sama sekali. Amal dia, semayang dia, ibadat dia, dilanggar di depan wong sama dia dewean sama. Ini kadang-kadang sebagian orang ini waliyadzubillah berbeda. Kapan di depan wong dia lebih khusyuk, lebih mendalamkan lagi. Jadi anda khusyuk nih, kapan di rumah cancut-cancut beres semayangnya setelah. Tapi di depan wong menunjukkan bahwasanya dia ahli ibadahnya, sujud di lango. Kapan mau ndak kate cepat dia semayang. Ini hati-hati. Ini dia hati-hatikan oleh Imam Abdullah bin Amir Haddad. Dan menjauhkan daripada perbuatan buruk sejauh-jauhnya. Bagi kita. Dan kita takutkan untuk tertimpa kepada diri kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita melakukan hal tersebut, melakukan maksiat tersebut, cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala wa yarju maghfirah min Allah Subhanahu wa taala ba'da taubah wal inabatu ilaih. Kemudian kita harus cepat-cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha, dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita merasa dan kita menyadari bahwasanya apa yang kita perlakukan ini salah, dan kita cepat-cepat untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang musimnya ikhwan, ini adalah musimnya kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama lagi malam besok kita akan masuk ke malam nisfu Sya'ban.
Dan insya Allah kita diberikan kesehatan, kita diberikan panjang umur dalam taat kepada Allah, diberikan rezeki yang luas, diberikan husnul khatimah indal maut insya Allah. Di malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diriwayatkan hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Ahmad dan disambung oleh Imam Baihaqi hadis ini bahwasanya innallaha azza wa jalla yanzilu ila sama'i dunya lailatul nisfu min Sya'ban fayaghfiru li akthar min sya'r ghanam bani kalb. Allah Subhanahu wa taala membagikan pengampunan di malam nisfu Sya'ban itu sebanyak bulu kambing kabilah Kalb daripada Bani Kalb. Bani Kalb itu adalah segerombolan kelompok orang yang memiliki ternak kambing paling banyak pada zaman itu. Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang di malam nisfu Sya'ban sebanyak bulu kambing, bukan kambing, bulu kambing daripada kabilah Bani Kalb tadi. Ditambah oleh Imam Baihaqi hadis ini la yanzurullahu fiha illa musyrik, la yanzurullahu fiha al-musyrik, ila musyrik. Allah Subhanahu wa taala di saat pembagian pengampunan itu ada pengecualian. Ada wong-wong yang tidak dapat. Siapa wong-wong yang tidak dapat keberkahan malam nisfu Sya'ban? Siapa wong yang tidak dapat pengampunan malam nisfu Sya'ban? Yang pertama orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala waliyadzubillah. Itu tidak bakal dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bakal dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua wala ila musyahin. Wala ila musyahin, wong yang galak nyari ribut. Wong yang galak nyari keributan. Itu tidak bakal mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ila qati'ur rahim, wong yang memutuskan tali silaturahmi juga tidak bakal dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bakal dapat pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sebelum masuk nisfu Sya'ban, ayo kita cepat-cepat minta maaf sama wong yang kita pernah ngaso berbuat salah. Walaupun kita sudah akal, tetapi ulangi lagi untuk selalu minta maaf. Kadang-kadang ada perbuatan atau ucapan yang kita gawe itu mungkin nyangkut di hatimu. Kita galak ngomong mungkin atau berbuat galak ceplos-ceplos baik. Untuk nak ngomong tak lama kali dia nyimpanlah di dalam hatinya gak somaya tadi. Kita minta maaf sama dia. Supaya kita dapat pengampunan dan dapat nahdhah min Allah Subhanahu wa taala, mendapat perhatian dari Allah sehingga kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ila musbil wala ila musbil, yaitu dan tidak mendapatkan pengampunan dari Allah itu wong yang manjangkan ceweknya atau celananya sampai bawah atau kaki. Apakah itu secara umum? Tidak. Tidak ada galo-galo. Di dalam hadis lain Nabi Muhammad ngomong apa? Manjar bahu huyala. Yang tujuannya sombong bahu. Ngaso wong kayo dipandang itu. Kainnya tadi ataupun sarungnya tadi. Ya itu baru wong yang tak dapat pengampunan, baru berdosa. Tapi kalau wong yang emang apa dia namanya manjang dan bukan tujuan sombong, emang omongannya macam itu, ya tidak jadi masalah. Tidak kata kesombongan di dalam diri dia, biasa kan? Biasa kan? Tapi kalau dia sombong menunjukkan keangkuhan dengan dia manjang dan tadi baru. Makanya Nabi jelaskan manjang atau bahu huyala dengan tujuan sombong. Kalau tidak sombong tidak jadi masalah. Wala ila amun liwalidayh, dan tidak mendapatkan ampunan juga orang yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bergegas minta ampun, minta maaf kepada kedua orang tua kita. Yang masih hidup, dan cara kita minta maaf dengan atas apa kesalahan yang pernah kita lakukan. Kalau dia sudah meninggal, kita kirimkan Al-Fatihahnya. Kita kirimkan doa kita untuk orang tua kita yang sudah mendahului kita. Yang terakhir wala ila mudminul khamr, yang tidak mendapatkan ampunan juga wong yang galak mabuk minum minuman keras. Itu tidak bakal mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki ini semua. Kalau mengaso di dalam diri kita ada memutuskan tali silaturahmi, payo sambung. Kalau kita ada buang ajar sama wong tua, ayo minta maaf. Kalau kita ada ngawikan gawe-gawe yang buruk, ayo benahi.
Sebelum masuk di Sya'ban, supaya kita mendapatkan pandangan yang Allah Subhanahu wa taala bagikan dan pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala bagikan di malam nisfu Sya'ban. Rugi dan sangat rugi orang yang lewat dari nisfu Sya'ban dia tidak mendapatkan bagian apa-apa dari malam itu. Rugi. Rugi, sungguh orang paling rugi. Malam itu Sya'ban lewat macam itu baik, dia tidak mendapatkan bagian apa-apa. Wala tidak mendapatkan walaupun 2 rakaat dia sholat, wala jengkel melok makan sampai bilang kali, maka Yasin 3 kali tidak melok. Wala mendapatkan istighfar dia tidak baca. Wala maco ini, wala maco itu tidak sama sekali. Wala semayang, wala tidak sama sekali. Lewat dari Sya'ban dari dia macam itu baik. Maka ini orang yang paling rugi balik yang ketiga. Dia tidak dapat bagian. Allah Subhanahu wa taala sudah ngomong. Nabi Muhammad sudah menjelaskan bahwasanya orang yang ibadah di malam itu dan dia minta ampun kepada Allah, Allah ampun. Sebanyak apapun dosa dia Allah ampun. Setinggi apapun perbuatan salah dia sama Allah, Allah ampun dan asal tidak syirik. Tapi malam itu dia lewatkan begitu saja. Ini orang yang paling rugi. Sehingga apa? Pemberian yang Allah Subhanahu wa taala tuangkan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yang mudah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW semangat untuk kita selalu melakukan itu, kita tinggalkan begitu saja lewat. Sebagian salafun saleh kita jengok dulu nisfu Sya'ban itu cak mano dan setelahnya. Itu adalah gambaran kita di bulan Ramadan. Gambaran kita di bulan Ramadan. Kalau malam itu Sya'ban kita cak biasa be acuh tak acuh, kemudian hari biasa lebih kata kita istiqdar untuk istiqbal Ramadan. Kata persiapan kita untuk menyiapkan bulan Ramadan dengan iman, dengan takwa, dengan istighfar, dengan salat ala Habib. Tidak kata kita siapkan sama sekali. Itu gambaran kita di Ramadan cak itu. Kita akan acuh tak acuh dengan Ramadan. Ini ada musim-musim yang hebat di depan mata kita, maka insya Allah kita memanfaatkan semaksimal mungkin dengan niat-niat yang kita pasang. Perbanyak kita pasang niat di malam itu Sya'ban. Dengan kita niat pasang niat, jangan lupa di embel-embel di akhirnya. Nawai nami selama nawa aslam punas sholihin. Kita ikatkan niat kita dengan niat wong soleh terdahulu. Insya Allah apa yang kita niatkan dan apa yang kita hajatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya